Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Al-Fajri, NIM saya 2201020022, Prodi Program Studi Akuntansi dari Universitas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah teori pengambilan keputusan yang berkaitan dengan studi kasus ya. Baik, untuk pertanyaan studi kasusnya tidak akan saya bacakan, tapi akan saya lampirkan atau tampilkan pada penampilan di sebelah kiri saya. Pertanyaan bagian A, analisis keputusan berbasis data. Yang pertama, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving? Nah, jawaban dari saya, sebelum memutuskan pengurangan pembelian 40%, perusahaan seharusnya menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, data penjualan historis per SKU, seperti frekuensi penjualan dan juga tren permintaan. Yang kedua, umur persediaan. Untuk apa? Untuk mengetahui barang yang benar-benar slow moving. Yang ketiga, biaya penyimpanan per produk, seperti sewa gudang, biaya keamanan, dan handling. Yang keempat, lead time pemasok untuk menentukan resiko stock out. Yang kelima, kontribusi margin tiap SKU agar tidak salah memangkas produk yang tetap profitable meskipun slow moving. Dan yang ketujuh adalah, yang keenam maksud saya, data perputaran persediaan atau inventory turnover ya, per kategori produk. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data, dan berikan alasannya. Jawabannya iya, karena keputusan perusahaan sudah sesuai prinsip pengambilan keputusan berbasis data. Karena perusahaan mengidentifikasi masalah melalui analisis historis ya, biaya persediaan naik 15%, turnover turun, SKU kurang produktif, serta biaya gudang yang meningkat. Nah, selanjutnya keputusan yang diambil itu mengurangi pembelian dan juga clearance ya, yang mana langsung merespon temuan tersebut. Namun, implementasinya kurang sempurna. Ya, terlihat dari stock out pada 3 produk fast moving, yang artinya itu forecasting awal bulan itu belum akurat, teman-teman. Jadi itu yang A. Nah, untuk pertanyaan yang B, ini berkaitan dengan evaluasi dan hasil keputusan. Pertanyaannya, berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerjanya. Nah, jadi akhirnya puancep nih tangan punya. Baik, untuk yang bagian B, yakni evaluasi dan hasil keputusan atau evaluasi hasil keputusan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerjanya. Jawaban dari saya adalah, keputusan dapat dikatakan cukup efektif dilihat dari indikator seperti biaya persediaan turun 12%, yakni menunjukkan pengurangan stok berhasil. Selanjutnya, perputaran persediaan naik dari 5 menjadi 6,5. Persediaan itu lebih efisien. Selanjutnya, profit bersih meningkat 8%. Artinya keputusan memberikan dampak finansial yang positif. Namun, masih ada ketidakefektifan operasional, yaitu terjadinya stock out fast moving yang berdampak pada keputusan pelanggan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, efektif secara finansial, namun kurang optimal dalam pelayanan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari bagian yang B, apa risiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Jawabannya, ada risikonya, yakni kehabisan stok ya, atau stock out untuk produk fast moving. Yang kedua, hilangnya potensi penjualan karena pelanggan tidak bisa membeli produk yang mereka butuhkan. Yang ketiga, menurunnya kepuasan pelanggan dapat beralih ke kompetitor ataupun pesaing kita. Yang keempat, yakni gangguan operasional pada pelanggan bisnis yang membutuhkan supply yang rutin. Dampaknya adalah keluhan pelanggan itu meningkat dan juga reputasi kita menurun dan berpotensi menurunkan loyalitas dari pelanggan. Itu yang bagian B-nya. Terlepas dari yang bagian A dan juga bagian B, selanjutnya kita masuk ke bagian yang C, yakni akuntansi, manajerial, dan pengendalian biaya. Pertanyaan bagian yang pertama adalah
Metode apa yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Jawabannya adalah yang pertama, metode yang dapat digunakan itu seperti ABC atau Activity Based Costing untuk menghitung biaya penyimpanan aktual per SKU. Yang kedua, perbandingan biaya sebelum dan juga sesudah per pos atau cost cooperation. Yang ketiga, Economic Order Quantity, yakni EOQ analisis, yakni menghitung efisiensi pemesanan. Yang keempat, Carrying Cost Calculation, yakni biaya penyimpanan per unit. Nah, dengan metode yang saya sebutkan tadi, perusahaan itu dapat mengukur penghematan yang secara akurat. Pertanyaan yang kedua bagian yang C, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan itu mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan? Jawabannya yang pertama, jawabannya rasio perputaran persediaan itu meningkat dari 5 sampai dengan 6,5 kali, yakni menunjukkan persediaan lebih cepat terjual, pengendalian stok membaik, barang slow moving berhasil dikurangi, dan yang terakhir, ruang gudang lebih efisien. Artinya apa? Kebijakan pengurangan pembelian dan clearance itu membantu meningkatkan efisiensi. Selanjutnya masuk ke bagian yang D, strategi perbaikan. Pertanyaan yang pertama, apa rekomendasi Anda agar perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan stok produk fast moving? Jawaban yang pertama yakni meningkatkan akurasi forecasting, yakni menggunakan data real time. Yang kedua, menerapkan safety stock khusus untuk produk fast moving. Yang ketiga, mempercepat lead time dengan komunikasi lebih intens dengan pemasok. Yang keempat, melakukan klasifikasi ABC sehingga pengendalian untuk kelas A lebih ketat. Yang kelima, monitoring harian, yakni gunanya adalah untuk produk fast moving. Pertanyaan yang kedua bagian yang D, jika Anda adalah manajer akuntansi, data tambahan apa yang Anda butuhkan untuk membuat evaluasi keputusan yang lebih akurat? Jawabannya, jika manajer akuntansi itu membutuhkan yang pertama, biaya penyimpanan detail atau per SKU atau per gudang. Yang kedua, data margin kontribusi tiap produk. Yang ketiga, data pembelian dan lead time pemasok. Yang keempat, data forecast aktual versus EPS realisasi permintaan. Yang kelima, analisis umur persediaan atau inventory aging. Yang keenam, biaya operasional gudang sebelum dan sesudah kebijakan. Yang ketujuh, data keluhan pelanggan terkait ketersediaan barang. Nah, mungkin data tersebut akan menghasilkan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif dan juga lebih optimal. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan berkenaan dengan tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan M. Al-Fajri dengan NIM 2201020022 dari Universitas Bintan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.